Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional kelima hari ini di kawasan Ancol, Jakarta. Ya, agenda Rakernas salah satunya adalah menentukan arah politik nasional. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas pada 24 Mei di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Rakernas PDIP akan menentukan strategi pemilihan kepala daerah, evaluasi kegiatan partai selama 4 tahun terakhir, dan juga arah politik nasional ke depannya. Rapat kerja nasional kelima partai dengan tema Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang, dengan subtema kekuatan persatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya. Tema ini telah dirumuskan oleh Ketua Situation Room Mas Prananda Prabowo dan menjadi tema sentral yang menjadi daya gerak partai di dalam menghadapi berbagai persoalan terkait dengan kegelapan kekuasaan dan matinya demokrasi. Rakernas rencananya dilaksanakan selama 3 hari hingga Minggu 26 Mei. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut akan mengundang sejumlah tokoh yang memiliki semangat dalam menegakkan hukum di Indonesia. Spirit itu tentu yang diundang adalah mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum, menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Rakernas dihadiri 3 unsur internal partai dengan total peserta lebih dari 4.000 orang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita langsung menuju ke lokasi rapat kerja nasional kelima PDI Perjuangan bersama rekan kami Nata Arman yang saat ini berada di lokasi. Ya, selamat siang rekan Nata, seperti apakah agenda Rakernas pada hari ini? Selamat siang Pram, Syafa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa terkait dengan persiapan dari Rakernas kelima tahun 2024 dari Partai PDIP pada hari ini, yang mana saat ini sudah dimulai terkait dengan persiapan atau gladi resik yang dimulai memang di agenda untuk jadwal dimulai Rakernas sendiri pada pukul 2 siang atau 1 jam lagi. Untuk jam 1 ini dilakukan persiapan terkait dengan persiapan atau gladi resik untuk menyambut kedatangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang akan hadir dan mengisi sambutan di depan panggung yang sudah disediakan. Dan untuk saat ini sedang berlangsung juga tarian-tarian tradisional seperti untuk sambutan, kemudian juga ada musik tradisional untuk mengiringi ketika nanti Ibu Megawati tiba. Kemudian selain Ibu Megawati Soekarno Putri yang akan tiba, turut hadir juga Ibu Puan Maharani, kemudian Sekjen PDIP ada Hasto Kristianto, dan Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo yang turut hadir dalam pelaksanaan Rakernas kelima tahun 2024 PDIP pada tahun ini. Adapun Rakernas kali ini mengusung tema Satyam Eva Jayate, yang artinya adalah kebenaran pasti menang dan subtema kekuatan persatuan rakyat dalam kebenaran. Kemudian Partai PDIP juga menentukan strategi pemilihan kepala daerah hingga arah politik nasional tanpa kehadiran dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kemudian Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga mengatakan bahwa terkait dengan data para kader yang hadir dalam pelaksanaan pada Rakernas kelima tahun 2024 kali ini, tercatat lebih dari 4.800 kader yang terdiri dari mencakup fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Partai, kemudian Dewan Pengurus Daerah hingga Dewan Pengurus Cabang. Kemudian apa yang disampaikan juga pemirsa terkait dengan hal tersebut, hingga dengan saat ini kami juga masih memantau siapa-siapa saja pejabat-pejabat yang akan hadir dalam Rakernas kelima pada hari ini, dan tentunya kami juga nanti akan menginformasikan kembali apabila sudah ada yang hadir. Namun untuk yang baru saja kelihatan tadi ada Bapak Hasto Kristianto, ini selaku Sekjen PDIP Perjuangan. Kemudian juga nantinya akan membahas seputar evaluasi terkait dengan hasil kerja para pimpinan daerah yang tergabung dalam fraksi PDIP Perjuangan. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Pram dan juga Syafa. Ya, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari kawasan Ancol, Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik tindak asusila oleh Ketua KPU Hashim Asyari digelar di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Jakarta. Dalam sidang tersebut, pemirsa, Hashim Asyari membantah seluruh tuduhan, sementara kuasa hukum pengadu menyatakan Ketua KPU melanggar kode etik. Sidang perdana di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Jakarta terhadap laporan dugaan tindakan asusila oleh Ketua KPU Hashim Asyari berlangsung hampir 8 jam. Sidang dilakukan secara tertutup dengan melibatkan sejumlah saksi ahli dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Ketua KPU Hashim Asyari sebagai pihak teradu membantah semua tuduhan dalam laporan yang ditayangkan pihak korban ke DKPP. Jadi ada poin-poin atau ada sekian banyak pokok-pokok persoalan yang disoal, yang dituduhkan kepada saya, semuanya saya bantah. Bukan karena cuma sekedar saya mau membantah, karena memang faktanya tidak demikian. Sementara pihak korban membawa sejumlah bukti baru terkait dugaan tindakan asusila dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Pihak korban juga mengklaim bahwa saksi ahli dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan berpihak kepada korban atas perbuatan Hashim Asyari. Harusnya tertutup, tapi kemudian kuasa hukum ini membuka pokok-pokok yang terjadi. Saya tidak membuka pokok-pokok yang terjadi. Yang saya buka kan argumentasi saya, bukti-buktinya saya nggak pernah buka. Dalam sidang kali ini, DKPP juga memanggil artis Desta sebagai saksi. Namun Desta berhalangan hadir. Desta Mahendra terseret dalam kasus ini karena dianggap pihak korban sebagai alat untuk merayu. Pada sidang selanjutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan memanggil semua jajaran KPU untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Ketua KPU. Sebelum aduan kasus ini, Ketua KPU Hashim Asyari pernah diadukan ke DKPP dan dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP karena melakukan komunikasi yang tidak patut terhadap Ketua Umum Partai Republik I alias Wanita Emas Hasnaini. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Sadu Santo, iNews melaporkan.